Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afgan Ababil, mahasiswa Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Widya Mataram. Dalam kesempatan kali ini saya coba memaparkan tentang refleksi pemisahan pemilihan umum dan juga pemilihan lokal daerah. Pemilihan umum serentak merupakan agenda dalam rangka menyukseskan demokrasi yang telah dilaksanakan secara reguler di negara Indonesia 5 tahunan. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini menimbulkan berbagai masalah hukum, mulai dari yang pertama adalah belum selesainya masa jabatan pemerintahan daerah dan juga potensinya kehilangan nyawa anggota KPPS karena kelelahan, dan terakhir adalah kurangnya koordinasi antara presiden dan juga pemerintahan daerah karena pemilihannya dilaksanakan secara serentak. Hal ini tentunya akan menghambat tentang bagaimana pembangunan daerah dan juga pusat karena sinergitas sangatlah diperlukan. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Ayat 1 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang 1945. Artinya adalah pemerintahan harus berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, karena rakyat. Hal ini merupakan ciri dari negara demokrasi. Prosedur atau asas umum demokrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 Ayat 1E yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara umum, terbuka, bebas, langsung, jujur, adil, dan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali. Berikutnya adalah pasal 18 ayat 3 yang berbunyi, pemerintahan di daerah, kabupaten, kota, provinsi memiliki anggota legislatifnya yang dipilih secara 5 tahun. Dan pasal 18-nya menyatakan pemilihan kepala daerah pun dilaksanakan dengan melakukan pemilihan umum. Hal ini menyatakan bahwa pemerintahan negara di Indonesia dilaksanakan secara terbuka sebagai dari mana kehendak rakyat, di mana rakyat dilibatkan dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan. Pelaksanaan pemilihan umum juga merupakan ajang kontestasi bagi partai politik untuk melakukan kompetisi untuk menempatkan wakil-wakilnya di parlemen. Partai politik sendiri merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Dan partai politik ini pun bukan hanya sekedar wadah, melainkan juga sebagai tempat pembinaan para kader-kader partai yang akan menjadi anggota legislatif maupun pemimpin kepala daerah untuk dididik mendapat pendidikan politik. Pasca reformasi, pembentukan undang-undang tentang pemilihan umum coba terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan bagian dari cara sistem untuk menghasilkan sebuah ramuan pemilihan umum yang akan lebih baik dari periode sebelumnya, karena periode sebelumnya digunakan untuk bercermin agar dapat menghasilkan pemilihan umum yang lebih berkualitas. Pada pemilihan umum 2012 merupakan hasil dari gugatan pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, artinya Mahkamah Konstitusi menyepakati tentang dilaksanakannya pemilihan umum secara serentak. Namun, hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa undang-undang ini merupakan undang-undang borongan. Artinya adalah pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara borongan dengan melaksanakan pemilihan umum secara 5 pemilihan sekaligus. Hal ini tentu membuat banyak sekali korban berjatuhan dikarenakan terlalu capeknya para petugas di lapangan, dan juga manajemen waktu dan manajemen teknis yang mengalami banyak kendala karena berbeda dari pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya. Hal ini tentu harus disempurnakan oleh para pemangku kebijakan dari segi peraturan hukum agar kedepannya peraturan hukum dapat memberikan sebuah peraturan yang menghasilkan sebuah pemilu yang lebih baik lagi ke depannya. Dalam jurnal ini, penulis coba menggunakan metode normatif, yakni di mana pendekatan dilakukan dengan menggunakan undang-undang dan juga mengembalikan pemahaman kepada hakikat ilmu hukum itu sendiri. Pelaksanaan pemilihan umum serentak ini merupakan dasar dari konstitusi, yang mana konstitusi adalah gambaran secara luas dari peraturan yang ada. Dan konstitusi kita dalam pasal 22E
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang bagaimana pemilihan umum dari pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan eksekutif. Hal ini menghasilkan sebuah peraturan yang fleksibel di mana KPU diberi kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali atau setiap tahunnya di pemerintahan daerah sesuai daerah yang telah waktunya menjalankan pemilihan umum. Namun, problematika yang terjadi dalam pemilihan umum serentak ini sebetulnya terjadi ketika pasal 167 ayat 3 itu dibahas dan ada kata frasa yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara serentak. Artinya pemilihan umum antara pemerintahan lokal dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan 5 kotak suara secara langsung. Ini faktanya memberikan kerumitan tersendiri bagi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya. Karena secara psikologis masyarakat dituntut untuk memilih 5 calon sekaligus atau 5 lembar suara sekaligus yang mana masyarakat tidak dapat mempertimbangkan secara matang-matang karena banyaknya kotak suara. Hal ini pun tidak adanya terjadinya hak masyarakat dan juga check and balance di antara masyarakat dalam melakukan pemilihannya terhadap partai-partai politik yang ingin dipilihnya. Oleh karena itu, dengan berbagai munculnya urgensi ini, diharapkan pemisahan pemilihan nasional dan pemilihan lokal dapat segera dilaksanakan. Artinya, pemilihan nasional seperti pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR maksudnya, dan juga anggota DPD dilaksanakan secara terpisah, lalu disusul oleh pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Pemisahan ini pun akan menimbulkan beberapa keuntungan, seperti salah satunya adalah isu-isu daerah dapat di-blow up oleh media nasional. Ketika pemisahan ini tidak dilakukan, maka media hanya akan menyoroti pemilihan di tingkat nasional dan juga kurangnya pemilihan di daerah mendapatkan sorotan. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat itu sendiri karena masyarakat tidak akan dapat melihat paparan dari visi misi para calon yang hendak dipilihnya. Dan juga hal ini sangat membantu masyarakat dalam melihat track record calonnya karena masyarakat dapat menelusuri terlebih dahulu bagaimana seorang calon itu sebelum dia mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan juga menjadi anggota legislatif. Ini juga dapat meringankan tugas anggota KPPS dan juga dapat meringankan tentang bagaimana manajemen teknis pelaksanaannya. Karena berkaca pada pemilihan yang lalu, terjadinya banyak korban anggota KPPS yang tumbang akibat kelelahan dilaksanakannya pemilihan umum secara serentak. Oleh karena itu, pemilihan umum yang akan dipisah ini akan dapat memberikan sedikit angin segar bagi para petugas KPPS di lapangan nantinya. Sebetulnya polemik ini hadir ketika pasal 201 ayat 7 itu muncul dan sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sifatnya tidak menetap. Oleh karena itu, diharapkan adanya perbaikan di tingkat atas agar pemilihan lokal dan juga pemilihan nasional dapat segera dilaksanakan mengingat urgensinya sebagai bahan pertimbangan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.